A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, bunda kandung, kaum muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan maghrib sampai menjelang isya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami agama Allah memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada malam yang berbahagia maisi waktu kita menjemalaki isya nanti adalah tentang perkara, insyaallah kedepannya kita akan angkat satu tema, yaitu tentang fikih ibadah tetapi yang lebih kontemporer. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kita akan coba mengangkat satu kasus tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya hadis itu akan bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Bahkan mayoritas umat Islam mengarajokannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa ma'a dhi mahramin. La tusafiru, tidaklah melakukan perjalanan, al-mar'atu, perempuan tidak melakukan perjalanan, salasata ayyamin, selama 3 hari. Artinya agama tidak mengizinkan seorang perempuan untuk melakukan perjalanan selama 3 hari. Bahkan nanti dalam satu hadis 1 hari saja. 1 hari saja tak boleh melakukan perjalanan. Perjalanan yang perjalanan jauh. Kalau kakadai nak ada. Kakadai kan ada. Perjalanan ke pasar nak ada. Kalau pergi ke Makkah bah, banyak orang tak pakai illa dhi mahramin, illa ma'adhi mahramin, kecuali inyopai bersama dengan mahramnya. Siapa mahram?
Mahram yang disepakati oleh ulama yang buliah pai untuk berjalan jauh. Yang pertama ayah kandung, suami atau istrinya. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya suami dikawani sama istrinya atau istrinya dikawani sama suaminya. Kemudian anak laki-lakinya yang lah dewasa. Tapi kalau ketik boleh, anak laki-laki yang sudah dewasa, artinya lah balik berakal. Atau kakeknya, kakek dari ayah dari kakeknya, itu yang mahram Bapak Ibu. Tiba kasusnya Nabi SAW melarang awak untuk melakukan perjalanan yang perjalanan itu dilakukan tanpa mahram selama 3 hari atau 1 hari. Pertanyaannya, boleh tidak perjalanan itu Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Boleh Bu? Nabi tak boleh apa? Dek Nabi tak boleh. Nah, tiba kasus, Ustaz, anak kami nyo berangkit ke Mesir, nyo pai ke Jogja, nyo pai ke Jakarta, manga baraja, manga kuliah. Pai nyo seorang diri padusi remaja yang baru tamat SMA, lulus nyo ke luar negeri, lulus nyo ke luar kota, awak lapihan tak sesuai jo hadis Nabi. Iya tuan Bu. Ikulah yang kita bahas malam kini. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya awak bekon tak camih malapihan anak. Caronyo adu. Kau ibu bagi beko kalau dapat rasaki beko rupanya apa ndak bisa pergi haji roh. Ibu otomatis pergi surang. Tu baca runyo Ustaz pergi haji sampai 10 hari. Apalagi anak-anak remaji yang baru tamat pesantren, lulusnya ke Mesir, surangnya Bapak Ibu pergi ke sinan. Surang. Mentu anak awak kan si cado tu. Bayinya sinan Bapak Ibu. Siapa mahramnya sinan? Berarti kanai hadis Nabi Bapak Ibu. Kanai? Pertanyaannya engkau awak kan Nabi? Itulah. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk melakukan perjalanan jauh bagi seorang perempuan ketika dia ingin pergi kecuali dengan mahramnya. Berarti amanya harus pergi besok itu. Berarti ayahnya harus pergi. Kalau seandainya lulusnya harus pergi kawani. Baru sesuai dengan sunnah. Baru sesuai dengan sunnah. Tapi betulkah seperti itu? Ketika kita lapihkan anak awak surang-surang saja pergi ke luar negeri Bapak Ibu, atau lapihkan anak awak ke luar kota Bapak Ibu, beraja di sini le sedang sebulan saya. Lagi ke Mesir Bapak Ibu, paling lama tu 5 tahun. 5 tahun surang berjalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampainya di Jakarta kuliah lo sinan kuliah. Salamu lamunya di sinan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salamu 5 tahun. Hendak sehari 3 hari le Bapak Ibu, tapi lah bertahun-tahunnya sinan. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang pertama yang kita bacakan tadi. Kemudian hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin, tidaklah halal. Kalau tidak halal, kalau tadi wala la tusafiru, jangan berjalan, tidak berjalan. Maksudnya redaksinya masih umum. Kalau kini Allah jalihkan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Tidak halal
bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, manga ndak halal baginyo, ati haram baginyo, antusafiro safaran, bahwa inyo melakukan satu perjalanan, yakunu salasata ayyamin fasaidan, nyo lakukan perjalanan selama 3 hari, fasaidan maka lebih, sampai hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari sampai seterusnya, illa wa ma'aha abuha, kecuali inyo dikawani sama bapaknya satu, sama bapaknya, au akhuha atau saudara laki-lakinya, au zaujuha atau suaminya kalau nyo lah bersuami, au ibnuha atau anak laki-lakinya kalau lah dia dewasa, au dzu mahramin minha atau orang yang punya ikatan mahram dengan inyo. Bisa bu? Hadis kah? Tapi jangan cameh, nanti kita jalihkan hadis ke Bapak Ibu. Kalau calik Zohiriyah memang ia menakui hadis kopi. Tidak boleh kami ke mahkamah Ustaz. Kami taraga jo cucu kami di Jakarta Ustaz. Tentu apa harus bertinggal di rumah. Ongkos mahal kini Jakarta Pak. Ongkos mahal ke Jakarta kini Pak. Ya, apalagi orang Karayo ku mau tambah 6 juta ke. Amo tambah 5 juta ke. Tentu kalau apa pai itu nantaraga ambo anaknya Pak, kalau Pak biarlah video call salah bekombo sampai di sini nanti. Atu Pak jalan surang ke Jakarta tu Bapak Ibu. Ustaz, kalau naik pesawat tu nak sehari semalam le Ustaz. 2 jam selesai sampai sini nanti Masar. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Ada satu hadis nanti yang akan menjalihkan hadisku Bapak Ibu di zaman kita kini. Yang akan menjalihkan tentang kondisi kita pada zaman kini, dan kondisi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang telah kita sampaikan tadi berbeda dengan kondisi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafir imra'atun, tidaklah melakukan perjalanan seorang perempuan masirata yaumin wa lailatin. Akunya tadi Bapak Ibu, perjalanannya tu ditempuh 1 hari semalam. 1 hari semalam. Illa wa ma'hadu mahramin, kecuali inyo ditemani oleh mahram. Inyo lakukan perjalanan 1 hari semalam tidak diizinkan oleh agama, kecuali inyo pai bersama dengan mahram. Sebenarnya Bapak Ibu, ibu bangga dia diperhatikannya di agamu. Kalau kami ya Bu, kami laki-laki gua kapai-pai lah, nak mangan nak ada larangan Pak, kau kapai-pai lah Pak nak bahan. Kalau pada si baik ada aturan yang diajarkan oleh agama. Jadi Bapak Ibu-ibu besok jangan tinggal laki wak surang-surang di rumah, kecuali ada syarat yang berlaku. Apalagi lah tua-tua ko Bapak Ibu banyak meninggalkan suami di rumah surang. Siko nak do, di mana do. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat, la tusafir imra'atun, seorang perempuan tidak boleh melakukan suatu perjalanan illa wa ma'hadu mahramin. Umum hadisnya, tidak boleh pokoknya. Mak kau sehari, mak kau 3 hari, mak kau seminggu, tidak boleh, kecuali nyopai bersama dengan mahramnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah sahabat Nabi ke Nabi, inni iktatabta fi ghazwatin kadza wa kadza wa imraati hajah. Ambo tinggalkan istri di rumah ya Rasulullah. Ini punya hajat kamu ya Rasulullah. Tu baca ronyulai. Kata Rasul, farja, pulang. Cina Nabi ka sahabat tadi pulang. Kalau memang istri engkau punya hajat untuk keluar, pulang. Pulang. Antun perhatian Nabi ka istri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ilal Madinah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam,
aina nazalat? Qala ala fulanah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughliqat alaika babuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis itu Bapak Ibu tentang seorang perempuan yang akan melakukan suatu perjalanan, kemudian Nabi suruh untuk mengunci pintunya. Mengunci pintunya. Tak boleh pergi ke mahkamah polisi itu. Kunci pintunya. Kunci. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-6 kata Rasulullah, la yahillu li imra'atin muslimatin an tuhajja. Tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk melakukan haji. Haji itu Bapak Ibu. Aku lebih spesifik lagi. Haji illa ma'a zaujin aw dhi mahramin, kecuali inyopai bersama dengan suami atau mahramnya. Haji tadi Bapak Ibu. Jadi ibu jangan pergi surang-surang haji. Haji saya tak boleh, apa lagi pergi ke kedai. Itu tiba apa tadi itu sadio. Tapi nanti itu nanti kita jalankan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 6 hadis yang disampaikan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari semua hadis yang kita sampaikan secara zahir, itu mengharamkan bagi seorang perempuan untuk melakukan perjalanan jauh selama 3 hari atau 1 malam atau 3 hari, 1 minggu atau lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecuali diizinkan dengan mahramnya. Jadi kalau lelaki boleh tun zahir hadis. Cuma hadisku Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan balik oleh para ulama, dijalihkan oleh para ulama, bahawa hadis yang kita bahas pada hari kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalau membahas secara zahir ia mesti ikut kanainya. Tapi nanti ada hadis yang mencoba membahas hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis Adi bin Hatim. Hadis Adi bin Hatim. Kata Rasulullah, kata Adi bin Hatim, bainama satu kali baina ana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali ambo bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atahu rajulun fasaka ilaihi al-faqah summa atahu al-akhar fasaka ilaihi qat'as sabil. Laki-laki tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim bercerita bahawa datang seorang laki-laki ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya mengadu ke Nabi. Kaduannya tentang kefakirannya. Ya Rasulullah, bako fakir bana mu, itu kaduannya yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang laki-laki yang lain. Fasyaka ilaihi qat'as sabil, tentang perkara orang yang suku penyamun. Penyamun tu istilahnya merampok tu. Begal. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil Bapak Ibu, kita jadikan itu sebagai dalil tentang bolehnya seorang perempuan untuk melakukan perjalanan jauh pada hari zaman kita ke Bapak Ibu, berdasarkan hadis Rasulullah. Faqala ya Adi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Adi, hal ra'aital hirata, apakah engkau pernah pergi mengunjungi Hirah? Apakah pernah engkau berkunjung ke kota Hirah? Suatu kota Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di jazirah Arab. Perjalanannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan kaki 2 bulan. Jalan kaki
2 bulan bisa sampai sinan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Adi bin Hatim, lam araha an bunda alum pernah kasinan dan belum pernah mencaliaknya ya Rasulullah. Alum pernah mencaliak kota nan sejauh tu ya Rasulullah. Wa qad umbita anha. Maka ketika tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo bisa melihat kondisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, fa in talat bika hayatun, kalau seandainya Allah berikan kepadamu umur yang panjang, la tarayannal za'inata tartahilu min hirah hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Nanti engkau akan melihat, akan menyaksikan seorang perempuan yang masih remaja, dewasa, akan melakukan perjalanan jauh dari kota Hira sampai ke kota Mekah. Dia tidak ada rasa takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahawa nanti di zaman kita akan ada seorang perempuan yang akan melakukan perjalanan jauh tanpa nyo khawatir takwi dengan keadaannya sendiri Bapak Ibu. Ndak takwinya dengan penyamun, ndak takwinya dengan perampok, ndak takwinya jurang yang akan menjaiinyo. Karena perjalanan begitu aman ketika itu Bapak Ibu. Kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti ilat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilat tahu Bapak Ibu? Sebab Rasulullah tidak bolehkan di zaman Rasulullah tidak boleh melakukan perjalanan selama 1 hari bagi perempuan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah masih banyak terjadi fitnah pencurian, fitnah rampok, fitnah pemerkosaan. Kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilat tadi sudah tidak ada, kita bisa melapihkan putri kita pai baraja aman dalam perjalanan, silahkan lapih. Syaratnya 2 Bapak Ibu. Syarat yang pertama harus adu dan kita percayai nyo berjalan berdua nanti Bapak Ibu. Contoh jokawan. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu nyo malapihkan anak ibu pai keluar, pai baraja ke Jakarta, iyo yang pertama diantar dulu. Orang Minang ke mantun Bapak Ibu. Ya Bu ya. Orang Minang pertama diantarnya anak gadisnya kama. Pai sekolah. Yang kedua balaki. Itu mantan laki-laki produksi diantarkannya. Kalau di Tampai Ambo laki-laki diantar, tak produksi menunggu. Kalau siko bawa, oh sama, kecil kok diantar laki-laki produksi itu ke rumahnya. Kalau orang Batak diantar produksi itu ke rumah lakinya. Ya Bapak Ibu rahmatullah. Jadi tugas awak antarkan dulu. Telah dipastikan kondisi tadi Bapak Ibu aman, kosnya aman, kontrakannya aman. Kalau memang di jauh Jakarta, ibu surang sampai, tidak usah banyak-banyak. Kau sekampung lu buat tu tidak. Maksudnya sekampung tu Bapak Ibu sekeluarga, itu tentu habis pitih wan. Tentu alu kena tinggal anak di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu doa tinggal. Sampai di sini Bapak Ibu papasan awak, kau orang yang sabali. Dan tinggal mati itu saja. Jangan ditinggal, jangan percaya sen kanak gadih Bapak Ibu. Jangan kane percaya jonak gadih. Bara banyak anak gadih rusak kalau seandainya orang tuanya tidak perhatian kanak gadihnya. Biarlah kecil anak gadih awak, mak aku nyinyia mana mah biarlah. Dia mak aku banyak aturannya biarlah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun perjalanannya aman, kita tetap memberikan wanti kepada anak-anak awak. Jangan sampai anak awak tadi terlena dengan perjalanannya. Ya Bapak Ibu, tapi kalau memang amanah anak awak tadi Bapak Ibu, silahkanlah berjalan.
Kalau nyo gadi, tapi kalau lah gaib, baca ronyo le. Kalau gaib bahas, cari perjalanan. Kalau seandainya perjalanannya pakai auto ke Jakarta pakai auto Bapak Ibu, kira-kira le taluk ibu ke Jakarta ni auto. Tidak, tentu dibawa je laki surang untuk menolongan membimbing awak beku. Kok seandainya tergelici awak di auto tu Bapak Ibu, tentu dibawa je laki tadi. Oh, kami je pesawat Ustaz, boleh surang. Siapa nunggu di sini beku? Anak. Itu Bapak Ibu. Anak. Jadi ada teknis, ada cara yang harus kita karajokan kalau seandainya kita melakukan perjalanan jauh melalui hadis ku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan tidak kita nafikan hadis yang 6 tadi, bahwa hadis yang 6 tadi tetap kita laksanakan, dan hadis yang iku Bapak Ibu bahwa kita akan mencari nanti orang-orang merasa aman dalam perjalanan. Karena sebab tadi Bapak Ibu, sebab perjalanan tadi tidak diizinkan oleh Rasulullah kecuali dengan mahram. Kalau seandainya perjalanan tadi tidak aman, kalau aman silahkan berjalan, Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya rasul-rasul tidak aman, pakailah mahram Bapak Ibu. Kemudian kalau pergi haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan surang tu Bapak Ibu. Rupanya dapatlah kuota dibuk lah wakatunya ke berangkit. Rupanya apa nak bisa berangkit, umurlah 75 tahun. Kecek kemenak, oh pak, apa nak bisa berangkit dah pak, umurlah diambang batih. Umurlah di batih, apa lah 75, syaratnya tu 70 ke bawah. Jadi apa nak bisa le dah. Nabi rupanya ibu muda je baru, umur 60 tahun. Muda tu bu, muda dibandingkan 70. Perangkit lah ibu, boleh ya? Sah haji Bapak Ibu? Sah perjalanannya? Boleh. Syaratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum berangkit pak, tanam orang yang kawak percayai nanti. Saya contohnya, rupanya di dalam haji itu Bapak Ibu atau umrah, awak punya kanti rupanya surang, namanya Aminah. Aminah. Kecik awak kak Bu Aminah. Bu Minah, tolong titip istri yang bocek ni. Enjan dilapih bantu ayam sempak. Bapasan awak ke orang. Kok seandainya terjadi nanda elok di luar binti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adu nan bisa ke kita hubungi. Tapi kalau seandainya balapihan bantu itu saja Bapak Ibu, kasih awak ke bertanya nanti. Kalau seandainya ternyata HP-nya mati, WA-nya tidak bisa dihubungi, komunikasi putus, ternyata kawan tadi awak minta HP-nya, awak tanya, "Kama ibu?" Dah, ibu kini dah sampai di Makkah tadi, hilang HP nu. Kan bisa tu. Tapi kalau nak doa kakak, lah camih awak, hampir puluh hari awak camih bu. Ba'ala bini dan sinan, ba'ala bini dan sinan, ba'ala bini. Tak lama makan, tak lama minum. Dan ibu mentulok, dah ada ambo pokoknya ibadah sen dulu. Apa hilang biarlah. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada cara yang diagih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah haji kalau seandainya awak berangkit surang. Kemudian dalam rombongan haji itu Bapak Ibu ada namanya amir. Kalau dalam sunnahnya bersafar, berjalan Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu berjalan bertiga orang atau berhampir orang, harus ada amir safar namanya, ketua rombongan. Ketua rombongan kolah yang akan bertanggung jawab penuh terhadap jemaahnya yang pai. Ikulah nan diangkit jadi mahram Bapak Ibu. Yang diangkit jadi mahram yang pertama adalah orang nan awak agi pasan tadi.
Kalau seandainya lah sampai, tolong hubungi. Kalau nyo mati apa nyo, tolong hubungi ambo. Lah sampai atau baa keadaannya di sinan. Kok sakit bini ambo, tolong sampaikan kamu. Saling menyampaikan gitu. Sudah tu amir safar tadi, amir haji tadi Bapak Ibu, amir rombongan, ketua rombongan tadi pun harus bajaleh-jaleh menyampaikannya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang rahmatullah, walaupun awak amir haji atau amir rombongan, awak bukan mahram. Bukan mahram. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau seandainya ada anak kami yang lulus ke luar negeri, baca caranya Ustaz, tentu ada dinas, ada orang yang akan memberangkatkannya Bapak Ibu. Contoh kalau seandainya nyo ke Mesir, ada persatuan rombongan orang yang akan berangkat ke Mesir. Di Sumatera Barat contohnya ke berangkat gelombang pertama dulu. Maka Bapak Ibu cari kawannya yang sabayo jenyo, atau cari kakak kelasnya yang ada di sini. Kalau seandainya kuliahnya ke luar negeri, cari orang yang bisa awak amanahi anak awak di sini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang dirahmatillah, kalau seandainya lapihkan, kalau kasus yang pertama tadi nyo dakik, kalau seandainya jauh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasih awak akan memesan pasan nanti Bapak Ibu. Kasih awak akan magiahkan sesuatu tanggungjawab ketika ada manga-manga anak awak nanti di luar negeri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amantunlah cara agamu membuliahkan awak untuk melakukan perjalanan jauh. Syaratnya Bapak Ibu harus seperti yang kita sampaikan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya sadonyo ndak do, ternyata anak wako ndak bisa dia amanah do, ternyata bini wako gak lalas te, tahu lala Bapak Ibu agak cantik este. Pak Bu, ibu kalau pergi ke mahkamah harus menjaga perasaan ayah suami, perasaan suami, mata harus dijaga ya Bu, mata harus apa-apa harus dulu mantun, mata harus jaga lo, perasaan suami itu harus jaga. Jadi Bapak Ibu ada satu buku Bapak Ibu, hukumnya sudahnya nikah berpisah sudah tu Bapak Ibu. InsyaAllah nanti kita bahas Bapak Ibu. Sudahnya menikah berpisah karena dinas nyo PNS ada tu Bu, ada ambo mujuan dah lulus istri ambo batang anda lah jauhan kami itu LDR namanya Pak, jarak cinta jarak jauh, hubungan jarak jauh. Apa tu basobok sekali sebulan saja, sekali sebulan ya Bapak Ibu rahmatullah. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri, insyaallah kita bahas nanti Bapak Ibu. Kalau seandainya keluar Bapak Ibu, kita harus amanah, Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau keluar jago amanah suami. Amanah suami kawak Bapak Ibu. Bu, amanah suami awak kawak. Jago maruah awak sebagai seorang istri. Jago maruah awak sebagai seorang istri. Banyak istri-istri kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak lakinya nyo anggap sebagai lakinya. Banyak Bu. Oh, ndak siko do. Siko lo namun nadon mencaliak le do di luar sini. Ndak suaminya do dianggapnya sebagai suaminya. Badako-dakoan, bagarah-garah. Suamiku Bapak Ibu yo ndak cemburunya loh, tapi beko sampai di rumah Bu, piring tu diampeh aja tu. Dia ndak cemburunya loh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yo boleh silahkan awak berjalan Bapak Ibu, tapi jaga amanah awak sebagai seorang istri. Jaga seorang istri. Sebelum kita pergi Bapak Ibu minta izin dulu elok-elok ke suami awak. Dah, ambonnya pergi ke Jakarta sampai cucu lain dah tu dah. Suami baru dinasihatinya beko. Jual apa ke Jakarta dinda jiko apailah jalih Bapak Ibu yang dirahmati Allah
Iko kan indah dah ambo ke Jakarta tu nasi lah ambo sediakan, barih lah ambo sediakan, sudah tu ambo lah masak dan randang, cukup itu sebulan sudah tu. Ada orang mantun bu, sebulan diangian. Kalau randang tu sebulan kan bisa diangian tu bapak ibu. Jadi jalih bapak ibu. Atau dendeng masih itu nah. Dilataan di daki anu menyokopi tampe awak memasak tu bapak ibu natan di sini tu dendeng tu dah bisa cukup 2 bulan tu dah ambu mungkin lama di sini kau teragak jo anak jo cucu silahkan bapak ibu silahkan tapi ada kode etik yang harus kita kerjakan supaya Allah tidak mengutuk perjalanan awak, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak benci dengan perjalanan awak, supaya perjalananku jadi ibadah. Jangan sampai nanti perjalanan yang niatnya elok menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan awak nyopai haji menjadi berbalik menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita adalah seorang istri, tapi kita punya kewajiban terhadap suami kita bapak ibu. Ustaz, ambo nak ada suami Ustaz. Nak ada suami? Ada jemaah bertanya, di gugur anda bapak ibu, Ustaz, ambo nak punya suami Ustaz. Tu baca kasih minta izin Ustaz. Ayah lagi indak Ustaz. Ibu lagi indak Ustaz. Saudara lagi indak Ustaz. Anak lagi. Oh, anak lagi Ustaz. Kan dulu ambo kan bersuami. Anak lagi. Oh, anak nak do tu baca runyo lagi. Bapasan ke tetangga. Pasan ke orang sebelah rumah. Kalau seandainya memang tunggal babeliang, ndak ada sia-sia hidup di dunia aku seorang senyo. Mama ndak ada, saudara ndak ada. Yo seorang saya tinggal di dunia aku maka bapasan ke tetangga. Tapi kalau seandainya ada jo mama bapak ibu, pasankan ke mama. Karena mama tu si awak tu bapak ibu. Si ibu tu mama tu. Mama di Minang tu siapa? Paman. Paman awak. Ayah awak ndak dole do. Suami awak ndak do, anak ndak do, mama lagi pasan ke mama. Mak, mungkin ambo biswa ke Jakarta go mak. Atu kecenyo aju siago pai. Atu mantun kecenyo pai ibu. Iyo bagahnya kalau mama ibu. Je siago pai biswa. Ambo mungkin pai surang mak. Hubungi deh kalau sampai kau sinan gede. Adi mak. Dia mantun bapak ibu yang dirahmati Allah. Adu awak kalau nyo kapai ko bapak ibu ndak laki-laki ndak padusi. Harus bajaleh-jaleh ketika awaknya berjalan bapak ibu. Harus apa lagi padusi. Harus bajaleh-jaleh ke orang yang punya hak terhadap dirinya bapak ibu. Harus punya hak terhadap kewajiban kita kepada suami kita, harus seperti itu bapak ibu. Jadi jangan sampai kita melalaikan kewajiban izin tadi kepada suami. Bahkan bapak ibu, kalau seandainya suami tidak izin, tidak usah pergi. Bahkan bapak ibu, kalau seandainya suami tidak izin pergi haji, tidak usah pergi. Kenapa? Karena ada risiko yang mungkin dicari oleh suami ketika apa? Pergi. Dia bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lebih baik, andaikan kita diagih pilihan Ustaz, perjalanan aman, laki bisa pergi, pitih lagi ke pai Ustaz, cuma malih membawa lelaki yang Ustaz, boleh mantun bapak ibu? Tak boleh. Lebih baik mati itu bapak ibu, lebih baik dibawa suami tadi supaya aman dalam perjalanan, supaya aman, lebih aman dalam perjalanan tadi bapak ibu yang dirahmati Allah. Ko ada anak jo anak wak pai bapak ibu yang dirahmati Allah, injan awak surang-surang saja. Injan surang-surang saja. Bahkan bapak ibu kalau walah tua-tua ko, bahkan ke Bukit Tinggi pun harus berdua-dua jo anak, berdua-dua jo suami. Kalau lah tua, bahkan ke Bukit Tinggi kan akik tu bapak ibu. Dah akik.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, bahawa tidak diizinkan kita melakukan perjalanan jauh bagi seorang perempuan kalau seandainya perjalanan tadi akan mendatangkan kemudaratan. Artinya banyak sebab-sebab yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, terjadi sesuatu kemaksiatan atau terjadi penganiayaan terhadap diri awak, maka tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati yang kedua, kalau seandainya perjalanan tadi terasa aman bagi awak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh naik pesawat tadi cuma 2 jam, sedangkan berjalan dengan mobil bisa menempuh 2 hari, maka kita pilih menaik pesawat tadi lebih aman dibandingkan naik kendaraan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang ketiga, boleh bagi perempuan untuk menuntut pendidikan ke luar negeri bagi seorang perempuan kalau seandainya awaklah lapih inyo dengan amanah yang kita embankan kepada anak awak. Itu kesimpulan kaji kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau seandainya kita ingin melakukan perjalanan, silahkan, tapi usahakan perjalanan tadi bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan perjalanan kita menjadi perjalanan yang dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, meminta maaf. Sebelum kita tutup, ada yang kau bertanya Bapak Ibu? Oh, tidak ada tanya Bu ya. Itu saja.